kegiatan PPG atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa hari ini kita rasakan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam, baginda Nabi besar wa habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar saya menyampaikan beberapa hal tentang materi kita hari ini, yang pada prinsipnya bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui tugas dan kewajiban Bapak Ibu untuk menyelesaikan kegiatan hari ini. Ya. Saya setelah membaca dari beberapa tugas yang sudah Bapak Ibu upload, ada hanya beberapa persen saja yang masih memerlukan pendalaman lagi ya, termasuk juga sharing informasi dari teman-teman sejawat, biar ada keseragaman, pemahaman, termasuk cara pembuatan tugas-tugas yang diembankan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak hanya para mahasiswa yang harus selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga kita semua sebagai dosen. Hari ini juga 3 hari dimaksudkan bahwa peningkatan mutu, peningkatan kualitas, kemampuan, ya. Nah, ini juga dibutuhkan untuk kita semua dalam menghadapi tidak hanya era globalisasi, tetapi menghadapi di zaman now ya, zaman Z, generasi Z, yang di dalamnya kita harus mengetahui yang berkaitan dengan serba IT ya, apalagi menghadapi tahun 2045 di mana dicanangkan zaman keemasan atau zaman mengacu pada negara yang siap bersaing dengan negara lain, berkaitan dengan ekonomi, IT, berkaitan dengan industri, berkaitan dengan pendidikan, ya, dan beberapa hal yang akan mengikuti alur perjalanan seperti halnya negara-negara maju. Nah, tidak hanya itu, ternyata juga semua itu dilandasi oleh faktor pendidikan. Ya, negara maju, termasuk juga negara qualified dan termasuk juga negara unggul. Nah, itu ditunjang faktor pertama adalah bagaimana kualitas sumber daya kita sebagai guru yang mampu merealisasikan dalam pembelajaran, sehingga 20 tahun yang akan datang generasi-generasi sekarang itulah yang akan menghadapi, termasuk juga pelaku ya di dalamnya, untuk mengisi negeri yang kita cintai ini. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahwa tugas Bapak Ibu hari ini adalah mengerjakan capaian pembelajaran ya, diskusi kita hari ini tentang capaian pembelajaran. Nah, di tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan adalah bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran ya, alur tujuan pembelajaran. Nah, di situ ada beberapa poin yang harus ditulis oleh Bapak Ibu, diantaranya ada elemen ya, terus juga ada capaian pembelajaran CP, ada tujuan pembelajaran, dan ada juga alur tujuan pembelajaran. Di terakhir di situ ada alokasi waktu. Sederhana saja yang harus Bapak Ibu kerjakan sebetulnya. Ketika 5 poin ini ya, baik itu elemen, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, termasuk alokasi waktu yang sudah Bapak Ibu isi ya,
Nah, di capaian pembelajaran misalkan apa yang harus dicapai di dalam pembelajaran itu. Misalkan peserta didik mampu membaca, mampu menghafal, menulis atau memahami, ya. Atau juga misalkan ditambahkan dengan pesan pokok-pokok dari salah satu surat atau ayat Al-Quran, ya, tentang apa judul atau materi yang dibahas. Nah, misalkan kalau elemennya itu tentang Quran hadis, maka di situ dicapai pembelajarannya yang saya sebutkan tadi. Nah, harus juga ada dalil yang dituliskan untuk memperkuat dari materi-materi yang Bapak Ibu tuliskan, ya, atau yang akan disampaikan nanti pada proses pembelajaran. Itu dalam capaian pembelajaran. Atau di yang ketiga di tujuan pembelajaran. Nah, ini kan tujuan, namanya juga tujuan, ya. Ada capaian, ada tujuan. Nah, tujuan ini bisa berkembang, bisa 2, 3, 4, sampai 5, gitu. Tergantung apa yang dituju dari sebuah proses pelajaran yang dikaitkan dengan materinya, ya. Misalkan kalau tadi Al-Quran hadis, kira-kira apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, apakah misalkan membaca surat apa begitu, ya, dengan baik dan benar, terus juga sesuai dengan makharijul hurufnya misalkan. Di tujuan pembelajaran berikutnya bisa juga Bapak Ibu misalkan menuliskan surat apa, ya, yang di situ juga ada yang disesuaikan dengan makharijul hurufnya atau tajwidnya. Di tujuan pembelajaran berikutnya bisa juga Bapak Ibu menambahkan misalkan menghafal surat apa, kan, dengan baik dan benar, termasuk juga makharijul hurufnya atau tajwidnya, ya. Di pembelajaran keempat misalkan juga bisa menganalisis surat apa, ya, terus juga dibacakan dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf dan tajwidnya. Bisa juga ditambahkan di pembelajaran yang kelimanya adalah misalkan membaca surat apa dengan baik dan benar, ya. Kalau di atasnya misalkan yang pertama tadi membaca surat misalkan Al-Maun, terus juga menulis Al-Maun, menghafal Al-Maun, ya. Termasuk juga menganalisis Quran surat Al-Maun. Nah, bisa juga misalkan di bawahnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini di tujuan pembelajaran, membaca surat apa begitu yang dibacakan dengan baik dan benar. Bisa banyak ke bawah tujuan pembelajaran itu, ya. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang disesuaikan dengan indikator yang ingin dicapai. Nah, di alur pembelajaran Bapak Ibu sekalian, karena alur, ya, namanya juga alur itu, ini Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa hal di situ. Misalkan membaca surat Al-Maun, ya, dibacakan dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul huruf. Nah, ini kan jadi dilihat dari tujuan pembelajarannya, maka di alur tujuan pembelajarannya juga tidak tidak jauh beda, ya. Jadi alur, kalau alur itu, kalau tujuan itu sesuatu yang, kalau alur bagaimana prosesnya, ya, proses yang ingin dicapai pada tujuan pembelajaran. Misalkan yang kedua adalah menulis Maun, dibacakan baik, hampir sama begitu, tapi juga Bapak Ibu bisa menambahkan, ya, gitu, bisa menambahkan sesuatu yang kira-kira untuk memperkuat atau mempermudah dari proses pembelajaran. Nah, alokasi waktu Bapak Ibu tinggal
menuliskan JP-nya berapa, misalkan 4, pertemuannya 1 kali atau 2 kali. Ya, nah itu saja sebetulnya alur pembelajaran menyusun alur tujuan pembelajarannya yang bisa Bapak Ibu kerjakan ya. Itu baru satu elemen, misalkan Al-Quran hadis, belum nanti di akidah akhlak misalnya, atau di akidah dan akhlak misalkan, atau di mata pelajaran yang lain, atau di materi-materi yang lain yang sekiranya disesuaikan dengan tugas Bapak Ibu mengajar. Sederhana saja Bapak Ibu sekalian, dan tidak usah harus 3 lembar 4 lembar di menyusun alur tujuan pembelajaran ya, atau HTP. Nah, saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa mengerjakan dengan baik. Jika tidak paham, silakan diskusi dengan teman-teman sejawat, gitu, ya, dengan teman-teman sejawat untuk supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan dengan baik, yang pada prinsipnya bahwa kegiatan PPG ini menghantarkan Bapak Ibu sekalian paham dengan tugas kita sebagai guru ketika kita sudah selesai PPG dan kembali ke sekolah, menghantarkan kegiatan dan proses pembelajaran dengan baik. Ya. Masih ada yang masuk ya. Oke, kita berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti kalau ada pertanyaan, saya mohon karena kita forum diskusi, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus yang menjawab juga dari Bapak Ibu sekalian, biar saya bisa menilai diskusi hari ini. Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Atau dipimpin moderatornya, siapa moderatornya? Silakan. Ya. Saya hanya mendengarkan saja dulu. Pak Asep moderator. Oke, Pak Asep moderator, silakan Pak Asep. Saya sebetulnya awalnya saya mau nanya nih Pak. Boleh, sambil nanya boleh nanti. Boleh sambil nanya boleh ya. Moderator sekalian sambil nanya, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bapak Ibu, barangkali ada yang mau kita diskusikan, tapi sebelumnya mungkin dari saya dulu ya, sebelum kita diskusi nanya dulu, baik itu kepada saya atau rekan-rekan yang lain. Ini kalau misalkan saya lihat di modul, kalau dilihat di modul itu antara tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran itu isinya sama aja Pak. Apakah memang seperti itu? Apa emang harus dibedakan? Saya langsung jawab saja ya. Hampir sama ya. Jawabannya hampir sama. Jadi tujuan dengan alurnya hampir sama. Berarti kalau disamakan pun nggak apa-apa Pak ya? Tidak masalah. Hampir banget Pak. Oke. Mangga yang lain silakan. Barangkali Saya bertanya Pak Asep. Mangga Bu Arti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mau tanya ini mungkin ya kan KTP itu penentuan jam mengajar Pak ya, jam memetakan jam pelajarannya berapa jamnya ya. Yang saya ini kan Pak, kan elemen terutama saya pas C itu elemennya ada 2 ya, ibadah dan muamalah. Ibadah itu kan kelas 5, kalau muamalahnya itu masuknya kelas 6. Gimana Pak itu menentukannya, jadi harus dua-duanya kelas 5 dan 6 atau cukup kelas 5 saja? Yang fase ibadah berarti ibadahnya saja. Terima kasih. Ya. Jadi
saya ulas lagi dari Bu Arti nih. Kan fase C itu adalah untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, sementara elemennya itu antara kelas 5 dengan kelas 6 itu berbeda. Nah, mungkin maksud Bu Arti itu apakah yang kita hitung itu JP-nya hanya kelas 5 aja dengan satu elemennya, atau kelas 6 aja dengan satu elemennya, atau dua-duanya? Mungkin itu maksudnya Bu Arti ya. Iya Pak gitu. Saya lagi di jalan ini. Enggak ada yang mau menanggapi mungkin dari yang lain? Asep, Ya, apa enggak? bukan menanggapi, tapi ini sekaligus ini ada hubungannya dengan yang soal yang kemarin yang masih dipertanyakan dalam diri saya. Itu hubungannya barangkali nanti ada yang menjawab dari rekan-rekan. Kemarin kan saya di fase B, kelas 3, kelas 4, yang buat jawaban kemarin yang antar elemen, kelas B itu yang ada pada CP itu hanyalah fikih ibadah. Sementara kan muamalahnya tidak ada. Sementara di soal kemarin kan yang jawabannya itu ada antar elemen. Cara mengerjakannya itu hanya satu saja fikih ibadah atau misalkan harus tetap dengan elemen yang lain. Sementara kan di fase B itu nggak ada elemen yang lain, cuma hanya ada satu seperti itu. Nanti barangkali bisa ditambahkan, soalnya ini ada kemiripan juga sama yang ditanyakan sama Bu Angki barusan. Untuk yang fase B ya Pak ya. Iya, Fase B itu hanya ada ibadah saja, belum ada muamalah. Sementara kemarin yang tugas kemarin kita harus mengaitkan antar fase, elemen. fase elemen. Atau sebelum kalian jawab, satu lagi mungkin ya. Satu lagi silakan, ada yang mau nanya? Maaf Pak, saya Enggak, Bu Rani. ya kemarin juga agak miskonsepsi gitu ya mengenai yang lintas elemen itu antara fikih ibadah atau yang akidah, akhlak, adab itu, atau gimana ya? Masih bingung, kemarin belum ada penjelasan yang lintas elemen itu. Ya, sama yang ditanyakan barusan, Pak. Ya, Intinya sama dengan antara fikih ibadah sama antara fikih ibadah sama muamalah atau atau yang akidah, akhlak ya. akidah. Berarti sama Ya, kita ya, bingung di yang sana. itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Asep, satu lagi boleh nggak? nanti aja Pak, kita Tambah masuk lagi? ke sesi 2 aja Oh ya. iya, siap. Baru 3 ya. Sesi 2 aja. Ini mangga barangkali ada yang mau menanggapi yang dari Bu Arti, Ahmad Syuhada mungkin. Ahmad udah masuk. Pak Ahmad Syuhada sudah masuk, atau dari Pak Ahmad Romli, silahkan. Udah sehat Pak Ahmad Syuhada. Oh, sakit. Masih agak kurang ini, mau silakan Sakit. aja teman-teman yang lain aja. Masih agak kurang sehat buat menyampaikan. Enggak, Pak. Ini sesepuh kita belum masuk nih, satu lagi nih. Nah, siapa? Oh, Pak Ustadz Aceh. Mangga dari yang lain. Pak Dasri, Pak Asep Hidayat. Pak Asep Hidayat ada 2 ya. Iya, ada Pak Asep Hidayat sama Pak Asep Only. Enggak, ini Pak Asep Hidayat ada 2 Pak. Masuknya? Yang satu gambarnya, iya, yang satu gambarnya Asep, yang satu gambarnya Pak Asep. Oh iya, pakai laptop sama handphone barangkali. Pak Ustadz Imran juga ada 2 nih. Ada 2 ya pagi ini. Laptop sama pakai HP ya. Mana Bapak Ibu yang mau untuk menanggapi Pak Salahuddin, Pak Salahuddin? Pasti bingung, Pak Asep, soalnya cuma kan mau nanya Kalau mau nanya nanti Pak, nanti season 2 ya. sesi 2 Pak Asep, sebetulnya kan ini sebelumnya kita juga pernah bertanya sharing di WA ataupun Zoom yang lain kita buat. Ini sebetulnya pertanyaan kita semua. Barangkali di sini kalau ditanya lagi emang bingung juga belum punya jawaban. Mungkin sama Pak dosen. Barangkali sama Bapak.
sebetulnya apa yang ditanyakan oleh Pak Arfi, Pak Iwan, dan Bu Rani sudah kita diskusikan kemarin di grup Di forum. tetapi kemarin itu kita belum menemukan jawaban sehingga kemarin itu saya nanya Ibu langsung nanya ke Bapak yang di masa rektor sekarang kemarin itu kita mengajukan seadanya. Nah, Bapak dijelaskan. Bisa diperjelas Pak, barusan saya ke toilet dulu ya. Untuk dari Pak Arfi ini kan hasil yang itu pasti menentukannya ibadahnya pasti iman, kemudian yang malam yang ditanyakan oleh Pak Arfi apakah di ATF ini dibuat dua-duanya bersama dan apakah hanya dibuat satu saja lagi kemudian yang kedua dari Pak Iwan dan bulan Injilnya pertanyaannya sama ini yang dari Pak Iwan kan Pak Sugeng itu elemennya hanya ibadah sementara kemarin itu tugas berkaitan elemen itu kalau tidak elemennya ada juga ada dan ditanya dari Pak Iwan kemudian yang dari Bu Reni. bulan ini sebetulnya kota elemen Akhlak. ada kalau di Oke, kita satu-satu bahasnya ya. Pertanyaan pertama, diulang Pak, satu-satu. Saya udah ada pertanyaan biar yang lain juga dengar satu-satu. Yang satu dulu, yang dibuat satu atau dua itu. Ya. Oke, sebelum saya jawab, karena ini diskusi, silakan yang mau mencoba menjawab ya. Karena menyangkut penilaian Bapak Ibu. Silakan. Di diskusi itu seperti apa kemarin jawabannya? Siapa yang bisa menambahkan? Ada jawaban. Oke. Jadi bisa dibuat satu saja Bapak Ibu. Iya. Gimana? Ya. Yang kedua Bapak silakan.
Yang lain silakan yang bisa menjawab. Ya, yang lain. Pasep, kalau di fase B kan yang fikih ibadah sama muamalahnya kan tidak ada. Jadi yang saya tanyakan itu masalahnya. Nah, di fase B itu tidak ada fikih muamalah dan juga dalam pembelajaran kan nggak ada. Apakah harus disangkutkan tetap atau pakai satu aja yang fikih ibadah seperti itu? Iya, iya. Hmm. Nggak ada CP-nya, fikih muamalah. Oke, di fase B ini, jadi betul tadi yang Bapak sampaikan di awal, Pak. Jadi, yang fikih ibadah ya, tetapi dua tadi dengan apa tadi, Pak? Muamalah ya. Tuh. Jadi boleh begitu, Pak. Karena ada keterkaitan di situ. Ya, boleh. Untuk deskripsinya dikaitkannya di kolom mana itu Pak Asep barangkali? Ya, itu. Bisa. Jadi dimasukkan fikih elemennya itu fikih ibadah, di bawahnya ditambahin fikih elemennya kedua atau cuma dikasih saja. Tujuannya. Tapi tujuannya saja. Ya. Oh iya, ditambahkan Ya. penyebaran yang lain ya. Terkait sama sana. Iya, Betul. siap. Yang ketiga dari Bu Rani ya. Tadi gimana, Pak? Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab lebih awal. Ya, Asep, saya mau menjawab. Ya. Mungkin dari pemahaman yang saya baca dari modulnya, karena dari yang dicontohkan itu contohnya adalah berdasarkan daripada mata pelajaran. Jadi tadi sebenarnya sudah terjawab kalau pemahaman saya ini berdasarkan elemen yang terdapat dalam fikih. Sementara untuk elemen akidah, akhlak, adab dan keteladanan itu kan elemen yang terdapat pada mata pelajaran akidah akhlak. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi intinya kami menyimpulkan kemarin juga diskusi bahwa yang kami ambil adalah elemen yang terdapat dalam fikih. Di antaranya elemen ibadah, elemen muamalah, dan untuk kelas 12 MA itu ada elemen usul fikih. Mungkin itu Pak sebagai kesimpulan kami diskusi kemarin. Ya, sudah betul Pak. Oke, sudah betul. Silakan pertanyaan yang masih ada ya tadi ya? Ada. Oke.
Bapak Ibu, mohon maaf saya singkat-singkat bosan jawab karena memang sudah dipanggil sama panitia untuk masuk ruangan ini. Jadi saya nggak konsen ya. Ini Nggak apa-apa. iya acaranya memang jam 7 sarapan pagi sampai jam 7 langsung masuk ruangan. Karena langsung pemateri dari Kementerian Agama Pusat ya. Jadi saya hanya menyempatkan waktu saja Bapak Ibu di pagi hari ini. Silahkan diskusi di luar grup ini ya, di luar Zoom ini ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Walaupun pertanyaan Bapak Ibu sebetulnya membahas hal yang kemarin ya, gitu. Nah, saya terkonsentrasi tadinya dari menyusun alur tujuan pembelajaran diskusi hari ini ya. Tapi tidak soal karena ini menyangkut juga dengan proses yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Ini yang tidak masuk ada berapa orang ya? 5 ya. Ini gimana? Saya memberikan nilai, mohon maaf nanti kalau nilai diskusinya juga tidak maksimal. Ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya ya. Nah, saya harus masuk ke ruangan, belum sarapan juga ini ya. Karena posisi ada di kamar hotel nih. Kalau kelihatan ruangannya mewah ya dari rumah hotel ya, bukan rumah. Sibuk. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, selamat bekerja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sampai menyelesaikan tugas-tugas kita sebagaimana yang sudah diembankan kepada kita semua oleh panitia UTG. Terima kasih, kita tutup diskusi hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.